Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kumala Putri, NPM 2121020203. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ilmu negara yang berjudul Sistem Pemerintah. Jadi berdasarkan sifat hubungan antara badan eksekutif dan kekuasaan pemerintah dan badan legislatif parlemen, terdapat 3 macam sistem pemerintahan, yakni negara dengan suatu pemerintah presidensial, yang kedua negara dengan sistem pemerintah parlemen, yang ketiga sistem dengan sistem pemerintah referendum. Sistem-sistem tersebut kalau dikaitkan dengan demokrasi modern akan mendapatkan tipe demokrasi modern sebagai berikut. 1. Demokrasi atau pemerintah perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemerintah kekuasaan secara tegas atau disebut sistem presidensial. Yang kedua, demokrasi atau pemerintah dengan sistem perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemerintahan kekuasaan tetapi antara badan-badan yang diserahi kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dan badan eksekutif atau hubungan yang bersifat timbal balik. Yang ketiga, demokrasi atau pemerintah perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan dan dengan kontrol secara langsung dari rakyat yang disebut sistem referendum atau sistem badan kerja. Sistem presidensial. Dalam sistem ini, kelangsungan hidup badan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif dan badan eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu. Kebebasan badan eksekutif terhadap legislatif mengakibatkan kedudukan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi legislatif. Yang kedua, sistem parlementer. Dalam sistem ini, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan badan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. Tugas atau kekuasaan eksekutif di sini diserahkan kepada satu badan yang disebut kabinet atau Dewan Menteri. Kabinet ini bertanggung jawab kebijaksanaannya terutama dalam lapangan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. C. Negara demokrasi modern dan autokrasi modern. Negara autokrasi modern sering disebut dengan sistem satu partai atau per partai tunggal. Negara autokrasi dalam pengertiannya yang asli atau kuno praktis dewasa ini dapat dikatakan sudah tidak ada, sedangkan pada beberapa abad yang lampau mungkin yang sisanya masih kita temukan. Dewasa ini adalah yang disebut autokrasi. Ini pun sifatnya agak samar-samar karena negara autokrasi modern ini dalam perkembangannya pada zaman modern mengkamuflir dirinya sedemikian rupa sehingga sepintas lalu dari segi luarnya kita melihat negara tersebut seakan-akan demokrasi modern. Negara demokrasi modern dengan autokrasi modern tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dalam pandangan tentang hakikat serta tujuan negara. Pada negara autokrasi modern, tujuan terakhirnya adalah menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Autokrasi adalah suatu bentuk pemerintah yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Istilah diturunkan dari bahasa Yunani autokrator yang secara literal berarti berkuasa sendiri atau penguasa tunggal. Auto berdiri sendiri, sedangkan kratos atau kratein berarti kekuasaan jadi negara autokrasi modern dalam artian yang murni adalah negara di mana pemerintah negara itu betul-betul hanya dipegang atau dilaksanakan oleh satu orang saja. Tetapi meskipun demikian, kita tidaklah dapat menyamakan
badan perwakilan yang ada pada negara autokrasi modern itu dengan badan perwakilan dari negara demokrasi modern. Terdapatnya perbedaan antara badan perwakilan pada negara autokrasi modern dengan badan perwakilan pada negara demokrasi modern tadi disebutkan oleh beberapa hal yang langsung berhubungan dengan negara-negara tersebut. Sebab diantaranya adalah satu, pandangan terhadap hakikat. Negara mereka menyetujui atau mendukung negara yang melaksanakan sistem autokrasi, mengemukakan pandangannya atau ajarannya atau doktrinnya bahwa negara itu pada hakikatnya adalah merupakan suatu organisme. Sedangkan negara yang menyetujui mendukung negara yang melaksanakan sistem demokrasi menggunakan pandangannya, ajarannya atau doktrinnya bahwa negara itu pada hakikatnya adalah merupakan suatu kumpulan atau kesatuan pada individu, sedangkan individulah yang primer. Yang kedua, pandangan terhadap tujuan negara. Dalam sistem autokrasi, tujuan negara adalah menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya pada negara. Kekuasaan negara yang sebesar-besarnya pada negara itu sesuai dengan hakikat negara berdasarkan pandangan autokrasi, ialah negara merupakan suatu organisme yang mempunyai kepentingan. Dalam sistem demokrasi, tujuan negara adalah untuk mengusahakan serta menyelenggarakan kebahagiaan serta kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mensejahterakan dan membahagiakan para individu yang menjadi warga negaranya. Negara yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan negara dan warga negaranya disebut juga negara kesejahteraan atau welfare state. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.